Tentang lonceng Gereja Santo Damai Sejahtera di pusat kota Malang terdengar 4 kali pendek menandai dimulainya misa malam Sabtu seperti biasa. Langit sore sudah menggelap, gerimis turun perlahan melewati dahan pohon asam tua di halaman gereja meninggalkan kilau air di atas batu bata yang basah. Diandra Lestari, mahasiswi tingkat akhir jurusan komunikasi dari Universitas Brawijaya melangkah cepat melewati gerbang besi tua. Di pundaknya tergantung tas ransel kecil, di tangannya sebuah kamera video lawas yang ia juluki mata kabur, kamera yang telah menemaninya membuat puluhan tugas liputan kampus. Malam itu niatnya sederhana, merekam suasana misa malam di gereja yang kabarnya baru saja menyelesaikan pemulihan patung Bunda Maria Lawang setelah bertahun-tahun retak dan pudar. Begitu memasuki area gereja, aroma lilin dan kayu lembab memenuhi udara. Beberapa ibu lanjut usia sedang melipat kerudung, anak-anak altar mengenakan jubah putih, dan dari ruang paduan suara terdengar latihan lagu-lagu pujian. Di ujung altar, Romo Lukas Santoso, imam paroki berusia 60 tahun dengan wajah tirus dan mata teduh sedang memeriksa naskah misa di atas meja altar. "Selamat malam Romo," sapa Diandra sopan. "Selamat malam," anak muda jawab Romo Lukas dengan senyum lembut. "Datang untuk misa atau?" "Saya ingin mengambil gambar untuk tugas kuliah Romo. Kalau diizinkan silakan. Tapi jangan mengganggu doa umat ya." Diandra mengangguk. Suasana gereja terasa damai, hanya terdengar langkah lembut dan nyala lilin yang bergetar tertiup angin kecil. Dari luar, angin malam meniup pelan lewat sela jendela membuat lampu gantung bergoyang perlahan. Misa malam itu berlangsung seperti biasanya. Lantunan organ mengiringi doa-doa umat dengan lembut. Diandra menempatkan kameranya di sudut tiang dekat altar, menggerakkan lensa ke patung Bunda Maria Lawang yang baru dipulihkan. Sinar lilin memantul di wajah patung menimbulkan kesan tenang dan suci. Ketika Romo Lukas sedang membaca Injil, angin tiba-tiba bertiup kuat dari pintu belakang. Nyala lilin padam serentak, cahaya gereja meredup. Suara-suara berbisik mulai terdengar. Lalu dalam sekejap Romo Lukas berhenti membaca. Tangannya bergetar, ia memegang dada lalu perlahan jatuh ke lantai altar. Romo teriak Ibu Mariana, petugas liturgi yang berdiri di dekatnya. Beberapa orang spontan berlari ke depan. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Semua suara lenyap. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah, bahkan desis api pun tak terdengar. Hening. Keheningan yang begitu pekat hingga Diandra bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kamera masih merekam. Gambar bergetar sedikit. Romo Lukas terbaring di sisi altar, cahaya lilin bergetar lemah dan wajah Bunda Maria tampak berpendar lembut seolah memantulkan cahaya yang datang dari dalam. Diandra gemetar. Ia tak tahu harus berbuat apa, hanya memegang kamera erat-erat. Detik demi detik berlalu. 0001001500450110. Keheningan itu tetap berlangsung. Tak seorang pun bergerak. Seakan seluruh dunia berhenti. Sampai di detik ke-90 Romo Lukas membuka mata. Ia duduk perlahan bersandar pada altar dan berukap dengan suara pelan namun jelas, "Tenanglah, Tuhan masih di sini." Seorang wanita di barisan belakang menangis tertahan. Lilin menyala kembali seolah tidak pernah padam. Lonceng gereja berdentang satu kali tanpa seorang pun yang menarik talinya. Beberapa menit kemudian Romo Lukas dibawa ke ruang istirahat. Dokter paroki yang datang setelah misa memeriksa dan menyatakan bahwa jantungnya normal, hanya kelelahan. Semua orang merasa lega. Namun Diandra tahu ada sesuatu di 90 detik itu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu di kamar kos kecil di Jalan Sigura-gura, Diandra menyalakan laptop dan memeriksa hasil rekamannya. Suara tidak ada. Mikrofon berfungsi tetapi seluruh rekaman hanya berisi gambar tanpa satupun bunyi. Di detik ke-45 sesosok bayangan putih melintas di belakang patung Bunda Maria samar namun jelas. Jantungnya berdetak keras. Ia menonton ulang berkali-kali dan setiap kali bayangan itu muncul rasa dingin menjalari punggungnya. Sebagian dirinya ingin menghapus video itu. Tapi bagian lain merasa video itu bukan kebetulan. Ia menatap layar lalu berbisik pelan, "Kalau engkau menghendaki biarlah ini menjadi berkat." Tangannya bergerak menekan tombol unggah di kanal YouTube pribadinya. Judul video 90 detik sunyi di Gereja Santo Damai Sejahtera. Apa yang sebenarnya terjadi? Hujan kembali turun perlahan di luar jendela. Diandra menatap layar laptop yang masih menyala tanpa menyadari bahwa video itu hanya beberapa jam kemudian akan mengguncang seluruh Malang. Pagi berikutnya sinar matahari menembus tirai tipis kamar kos Diandra. Suara hujan semalam telah reda digantikan kikau burung yang bertengger di kabel listrik luar jendela. Ia terbangun dengan kepala berat, tidur hanya 2 jam setelah mengunggah video itu. Kebiasaannya setiap pagi adalah membuka laptop untuk menulis catatan kuliah, tapi pagi ini ia terpaku pada layar. Di pojok kanan bawah ikon notifikasi YouTube bergetar. Angka 99 berwarna merah menyala.
Apa 100.000 penayangan dalam waktu kurang dari 8 jam. Video berjudul 90 detik sunyi di Gereja Santo Damai Sejahtera sudah menembus ratusan ribu view. Kolom komentar membanjir, sebagian besar menulis kalimat doa. Saya menangis tanpa alasan ketika menonton ini. Rasanya seperti sedang berdoa dalam keheningan. Namun tak sedikit pula yang sinis efek suara dimatikan biar dramatiskan. Mana mungkin semua orang diam begitu lama, ini pasti editan. Diandra menatap layar tanpa berkedip, tangannya gemetar ketika membaca komentar demi komentar. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Yang pasti dalam dirinya muncul rasa tidak tenang campuran antara kagum dan gelisah. Menjelang siang ponselnya berdering tanpa henti. Nomor tak dikenal, notifikasi, pesan dan permintaan wawancara. Salah satu pesan datang dari kantor berita Surya Malang, portal berita lokal terkenal. Halo, kami dari Surya Malang. Kami ingin mengonfirmasi keaslian video 90 detik sunyi. Apakah kami bisa bertemu Anda sore ini? Diandra menatap pesan itu lama. Ia hampir menggetik tidak, tapi entah mengapa jari-jarinya menekannya. Sore hari mereka bertemu di kafe kecil dekat kampus. Wartawan muda bernama Reza Mahendra datang membawa laptop dan kamera kecil. Rambutnya akak-akakan tapi matanya tajam. Jadi kamu yang merekam video itu? Tanyanya sambil menatap lurus. Ya, jawab Diandra pelan. Saya tidak berniat viral. Saya hanya merekam misa malam biasa. Reza mengkondongkan tubuh. Tapi kamu sadar sekarang seluruh kota membicarakannya? Bahkan Romo Lukas jadi sorotan. Ada yang bilang beliau meninggal dan hidup lagi. Tidak benar, potong Diandra kepat. Romo baik-baik saja, hanya pingsan sebentar. Reza tersenyum tipis. Justru itu yang menarik. Karena di video kamu semua orang diam total. Tidak satu pun bergerak selama 90 detik. Kami memeriksanya frame per frame. Ia membuka laptop memperlihatkan hasil analisis. Lihat, tidak ada suara ambient. Tapi mikrofon aktif, seolah dunia berhenti. Diandra menatap layar itu, tenggorokannya kering. Dan apa ini? Tanya Reza sambil memutar video di detik ke-45. Sosok putih sama tampak melintas di belakang patung Bunda Maria. Itu bukan pantulan cahaya, Diandra. Kami sudah uji. Kaf mendadak terasa dingin. Diandra menunduk, suaranya nyaris berbisik. Saya tidak ingin mempermainkan iman orang, tapi saya juga tidak bisa menjelaskan. Reza menutup laptop perlahan. Kalau begitu biarkan publik menilai sendiri. Tapi tolong jaga diri. Beberapa kelompok sudah datang ke gereja pagi ini. Ada yang menuduh kamu manipulatif. Diandra pulang dengan kepala penuh pikiran. Jalanan kota Malang sore itu padat pedagang kaki lima berteriak, anak-anak sekolah menyeberang dan aroma bakso menggepul dari gerobak di sudut Jalan Soekarno-Hatta. Tapi di benaknya hanya terngiang satu hal, 90 detik sunyi. Sesampai di depan Gereja Santo Damai Sejahtera, suasananya tak seperti biasa. Puluhan orang berdiri di pagar, sebagian memegang salib kecil, sebagian membawa kamera ponsel. Diandra mengenali beberapa di antaranya warga dari luar paroki. Ada juga mobil stasiun TV lokal parkir di depan. Ia menunduk berjalan cepat melewati kerumunan. Dari dalam gereja terdengar suara langkah terburu-buru. Romo Lukas muncul di pintu samping, wajahnya terlihat lebih pucat daripada semalam. Diandra panggilnya lembut. Kamu datang juga? Ya Romo, saya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Romo tersenyum samar. Tidak sepenuhnya baik, tapi Tuhan bekerja lewat cara yang tak kita mengerti. Mereka berjalan ke ruang pastoran. Di dalam beberapa anggota Dewan Paroki sedang berdiskusi. Di meja tengah koran pagi terbuka dengan judul besar Misteri Gereja Malang 90 detik. Dunia terdiam. Salah satu anggota Bapak Surya berbicara dengan nada khawatir. Romo, ini sudah di luar kendali. Orang datang hanya untuk merekam, bukan untuk berdoa. Ada yang bahkan menjual lilin 90 detik di depan pagar. Romo Lukas menghela napas. Iman bukan tontonan Pak Surya. Tapi jangan salahkan orang yang mencari makna. Kadang Tuhan menyentuh hati manusia lewat keheningan. Diandra menatap beliau. Romo, apakah Anda benar-benar ingat apa yang terjadi malam itu? Romo diam sejenak lalu menjawab lirih, yang saya rasakan hanya cahaya dan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Saat mata saya terbuka, saya tahu tidak ada yang perlu ditakuti. Ia menatap Diandra dalam-dalam. Kamu dipilih untuk merekamnya, nak. Tidak semua orang bisa menjadi saksi tanpa tahu alasannya. Malamnya Diandra kembali ke kos. Notifikasi terus berdentang, kali ini dari luar negeri. Video itu telah diterjemahkan secara otomatis, dibagikan ke forum Katolik di Filipina, bahkan ke komunitas rohani di Amerika Latin. Tagar #90 detik sunyi menempati trending nomor 1 di Twitter Indonesia. Tapi bersamaan dengan itu muncul pula akun-akun skeptis yang menuduhnya membuat hoaks demi popularitas. Beberapa pesan masuk dengan ancaman halus, jangan bermain dengan hal suci. Kami tahu kamu tinggal di Sigura-gura. Diandra menggigil. Ia menutup laptop lalu duduk di lantai memeluk lutut. Dalam keheningan malam ia berdoa lirih, Tuhan, kalau semua ini darimu, tolong beri aku kekuatan. Aku tidak tahu harus melangkah ke mana. Dan tepat saat itu listrik padam. Kamar gelap total.
Hanya cahaya samar dari jalan menembus lewat jendela. Dari luar terdengar lonceng gereja berdentang sekali padahal sudah lewat tengah malam. Diandra berdiri perlahan mendekati jendela. Jarak dari kosnya ke gereja sekitar 200 meter tapi di kejauhan ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di atas menara gereja terlihat cahaya putih lembut berbentuk lingkaran. Bukan cahaya lampu melainkan berdenyut perlahan seperti jantung yang berdetak. Ia memejamkan mata, air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena takut melainkan karena damai yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Keesokan harinya berita itu memenuhi seluruh media. Cahaya misterius di menara gereja Santo Damai, fenomena alam atau tanda ilahi, warga berduyun-duyun datang. Wartawan mendirikan kamera di seberang jalan. Namun Romo Lucas hanya tersenyum tenang ketika diwawancara. Mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa keheningan bukan berarti ketiadaan. Dalam sunyi justru ada hidup yang paling nyata. Diandra menatap dari jauh. Dunia luar kini riuh tapi di hatinya justru muncul ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia tahu badai baru saja dimulai antara iman sains dan rasa ingin tahu manusia. Namun di antara semua itu satu hal berbisik lembut di hatinya, jangan takut pada keheningan. Di sanalah suara Tuhan berbicara. Hari Minggu pagi langit malang berwarna abu-abu keperakan. Awan rendah menggantung di atas menara gereja Santo Damai Sejahtera yang kini dipenuhi orang sejak fajar. Mobil, sepeda motor bahkan bekak parkir di sepanjang jalan kayu tangan lama. Udara bercampur bau lilin, tanah basah dan keringat manusia yang berdesakan mencari tempat. Seorang polisi lalu lintas berdiri di depan pagar gereja berusaha mengatur arus orang. Pelan-pelan jangan dorong, namun semua mata tertuju pada hal yang sama, menara gereja yang sejak malam tadi masih memancarkan cahaya putih lembut. Tidak menyilaukan tapi konstan seperti napas yang hidup. Diandra berdiri di antara kerumunan dengan hoodie abu-abu menutupi kepala. Ia menatap menara itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia kagum, di sisi lain ia takut. Romo Lucas berdiri di depan pintu utama gereja bersama beberapa petugas liturgi menenangkan umat. Saudara-saudari, mari kita berdoa dengan tenang. Jangan mencari tanda, carilah makna, katanya lewat penggeras suara. Tapi suara Romo tenggelam dalam riuh kamera ponsel. Sekitar pukul 9 pagi misa darurat diumumkan diadakan di halaman gereja. Ratusan orang duduk di tanah berpayung daun pisang kain atau koran. Ketika lagu pembuka dinyanyikan, sesuatu yang aneh terjadi. Mikrofon utama tiba-tiba mati. Gitar berhenti dan seluruh jemaat perlahan menunduk tanpa perintah. Tidak ada satupun yang berbicara. Tidak ada batuk, tidak ada suara kursi bergeser. 90 detik keheningan itu terjadi lagi. Kamera-kamera yang merekam menampilkan gambar umat membeku seperti patung. Hanya suara angin yang menyentuh daun dan detik jam dari menara terdengar jelas. Diandra yang duduk di barisan tengah menggenggam rosario kecil di tangannya. Ia merasakan dada hangat seperti ada cahaya yang menyelinap dari dalam dirinya. Ketika waktu keheningan berakhir, mikrofon kembali hidup dan suara Romo Lucas terdengar bergetar, tapi mantap, Tuhan hadir bukan dalam gemuruh melainkan dalam keheningan hati. Beberapa orang menangis. Sebagian berlutut tanpa sadar. Diandra pun ikut meneteskan air mata. Ia tahu momen itu bukan kebetulan. Namun tidak semua orang menerima dengan iman. Sore harinya sekelompok aktivis sekuler datang ke halaman gereja membawa spanduk bertuliskan "Stop menyebarkan takhayul ilmu bukan keajaiban". Mereka berdebat dengan umat yang masih berkumpul. Polisi berjaga di antara dua pihak. Seorang pria berkacamata tebal memperkenalkan diri sebagai Dr. Anton Prasetyo, dosen fisika dari Universitas Negeri, diwawancari oleh media. Fenomena cahaya itu bisa dijelaskan ilmiah. Kondisi atmosfer, pantulan debu, partikel atau efek elektromagnetik dari menara logam. Tidak perlu dikaitkan dengan hal mistik. Sementara itu di sisi lain, seorang ibu parubaya berseru dengan suara gemetar, "Anak saya lumpuh 3 tahun tadi setelah misa dia bisa berdiri." Apakah itu juga pantulan debu? Pak kerumunan bertepuk tangan, sebagian bersorak puji Tuhan, sebagian mensibir. Kota Malang seolah terbelah dua antara iman dan akal, hening dan bising. Malamnya Diandra duduk di teras kos menatap langit yang kini cerah. Cahaya di menara gereja sudah meredup tapi berita tentangnya belum padam. Ia membuka laptop dan membaca email dari luar negeri. Salah satunya dari seorang suster di Filipina. "Saudari Diandra, kami menonton video Anda di komunitas kami di Cebu. Setelah niniti detik keheningan, seorang suster kami yang kehilangan suara selama bertahun-tahun tiba-tiba bisa menyanyi kembali. Kami berdoa agar Anda diberkati." Diandra menutup laptop pelan. Air matanya mengalir. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu Tuhan sedang menyentuh banyak orang melalui sesuatu yang sederhana, keheningan. Namun malam itu sebuah pesan baru muncul di layar ponselnya. "Nomor tak dikenal, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu mainkan. Datanglah ke halaman belakang gereja malam ini kalau ingin tahu kebenarannya." Jantungnya berdetak cepat. Ia hampir mengabaikannya, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut.
Sekitar pukul 11 malam ia mengenakan jaket dan diam-diam berjalan menuju gereja. Jalan sepi, hanya suara jangkrik dan angin. Halaman belakang gereja Santo Damai Sejahtera gelap. Hanya cahaya dari jendela pastoran yang samar-samar menerangi patung kecil Yesus Gembala Baik. Diandra berdiri ragu. Halo, ada orang dari bayangan di dekat tembok, seorang pria mungkul. Wajahnya keras, berpakaian sederhana, tampak seperti tukang kebun gereja. Jangan takut, katanya pelan. Saya Pak Tono, penjaga malam di sini. Ia mengeluarkan ponsel memperlihatkan foto-foto dari kamera keamanan gereja malam kejadian pertama. Lihat ini, katanya sambil memperbesar gambar. Tepat di detik ke-45 yang semua orang bicarakan. Di layar tampak cahaya samar berbentuk siluet wanita berdiri di belakang altar tanggaan terangkat seolah berdoa. Semua CCTV gereja mati kecuali satu kamera kecil ini, lanjutnya. Dan setelah 90 detik semua sistem kembali normal. Diandra menatap gambar itu lama. Wajah itu tidak jelas tapi auranya damai. Apakah Romo Lucas tahu Pak Tono mengangguk pelan? Beliau tahu. Tapi beliau bilang kalau ini memang tanda dari Tuhan maka kita harus diam. Tidak perlu membuktikan. Ia berhenti sejenak menatap Diandra tajam. Tapi saya tidak yakin ini cuma tanda untuk umat. Saya pikir ini peringatan. Peringatannya, Romo Lucas sudah sakit beberapa minggu tapi beliau memaksa melayani. Dan malam itu sesuatu memaksa semua orang diam seolah agar beliau tidak mati di tengah kata-katanya. Kata-kata itu membuat Diandra merinding. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pak Tono menepuk bahunya. Kadang Tuhan menghentikan dunia supaya manusia ingat bahwa hidup bisa berhenti kapan saja. Setelah Pak Tono pergi, Diandra duduk sendirian di bangku kayu dekat taman doa. Langit gelap tapi bintang-bintang perlahan mungkul. Ia memejamkan mata mencoba berdoa. Di dalam hatinya muncul kalimat yang sederhana, Tuhan ajar aku mendengarmu dalam sunyi. Ketika ia membuka mata sesuatu menarik perhatiannya. Patung Bunda Maria kecil di taman doa yang biasanya menghadap timur kini tampak sedikit berputar mengarah ke menara. Ia menggucek mata berpikir mungkin itu hanya ilusi. Tapi tidak, alas kakinya benar-benar bergeser beberapa sentimeter. Diandra tertegun. Angin berhembus lembut melewati rambutnya dan untuk sesaat ia mendengar suara samar bukan dari luar tapi dari dalam hatinya. Jangan takut. Sunyi itu bukan akhir, itu awal. Ia memeluk rosarionya erat, merasa ada kekuatan halus mengalir dalam dada. Keesokan paginya kabar baru mengguncang. Seorang pria tua yang sebelumnya dikenal ateis berat, Pak Darman, mantan kepala lingkungan sekitar gereja, datang ke misa pagi dengan wajah basah air mata. Di hadapan umat ia berkata lantang, tadi malam saya bermimpi didatangi cahaya. Saya mendengar suara yang sama seperti di video itu. Sekarang saya percaya dan saya ingin dibaptis. Gereja hening sesaat lalu bergemuruh oleh tepuk tangan dan tangis haru. Romo Lucas menatap Diandra yang duduk di barisan belakang tersenyum lembut. Keheningan yang dulu menakutkan kini menular menyebar dari satu hati ke hati lain, bukan lewat kata tapi lewat damai. Malam itu Diandra menulis di buku catatannya, aku tidak mencari mukjizat. Tapi mukjizat datang melalui hal yang paling sederhana, diam. Dunia bisa gaduh tapi Tuhan selalu berbisik. Mungkin detik itu bukan kebetulan melainkan undangan untuk berhenti mendengar dan percaya. Ia menutup buku itu, menatap jendela yang memantulkan cahaya redup dari gereja di kejauhan. Diandra tersenyum kecil. Ia tahu kisah ini belum selesai. Karena keheningan baru saja mulai berbicara. Senin pagi kota Malang tidak lagi terasa sama. Jalan-jalan di sekitar gereja Santo Damai Sejahtera padat sejak subuh. Kamera berita berjejer di trotoar, reporter berdesakan mencari sudut terbaik. Mobil dengan logo televisi nasional berhenti di depan pagar gereja menurunkan kru lengkap dengan mikrofon bertanda logo besar. Judul berita yang beredar di layar ponsel hampir sama semua, fenomena 90 detik sunyi, mukjizat atau manipulasi cahaya misterius gereja Malang diteliti BMKG dan kepolisian. Diandra menatap layar ponselnya dengan napas berat. Ia membaca komentar-komentar baru, sebagian memujanya, sebagian mencaci. Ada yang menganggapnya utusan Tuhan tapi lebih banyak yang menuduhnya pembuat konten sensasional. Pesan pribadi membanjiri kotak masuk, kamu pahlawan iman dasar penipu, mau cari uang dari video rohani, ya Tuhan memberkatimu. Kami akan laporkan kamu ke polisi. Tangannya gemetar. Ia menutup ponsel, menarik napas panjang dan menatap langit. Awan bergerak pelan seolah seluruh kota menahan napas menunggu sesuatu. Sekitar pukul 9, dua mobil polisi memasuki area gereja. Di belakangnya terlihat dua pria berpakaian sipil dan seorang wanita muda dari Dinas Kominfo Kota Malang. Mereka menemui Romo Lucas Santoso di ruang pastoran. Selamat pagi Romo, kata petugas utama dengan nada sopan tapi tegas. Kami datang untuk meminta klarifikasi terkait video yang beredar. Romo tersenyum tenang. Silakan, saya tidak keberatan menjelaskan selama semuanya dilakukan dengan hormat. Mereka duduk. Diandra yang sedang membantu menata berkas liturgi di ruangan sebelah ikut mendengar percakapan itu. Petugas membuka map tebal memperlihatkan beberapa foto cetak dari video 90 detik.
Menurut analisis awal tidak ada manipulasi digital tapi kami menemukan gangguan sinyal elektromagnetik yang tidak biasa di sekitar gereja pada waktu kejadian. Gangguan, tanya Romo lembut. Ya Romo, seluruh jaringan listrik dan sinyal ponsel sempat padam selama 90 detik. Ruangan hening. Diandra menahan napas. Romo memejamkan mata sejenak lalu berkata pelan, kalau begitu bukan hanya kami yang berhenti tapi seluruh kota ikut diam. Petugas itu tertegun tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Sementara itu di luar gereja suasana memanas. Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Forum Rasional Malang membawa spanduk bertuliskan kebenaran harus berdasar fakta bukan iman. Di sisi lain ratusan umat Katolik berkumpul sambil berdoa rosario, memegang lilin dan menyanyikan lagu Ave Maria. Dua dunia yang berbeda berdiri hanya berjarak 3 meter dipisahkan oleh garis polisi dan pagar gereja. Diandra berdiri di antara mereka tak sanggup memilih sisi. Ia melihat seorang anak kecil berlutut di depan patung Bunda Maria berdoa kusyuk di tengah teriakan orang dewasa. Hatinya bergetar. Dalam pikirannya muncul pertanyaan, mengapa manusia selalu ribut justru ketika Tuhan meminta diam. Sore itu Diandra dipanggil ke kantor Kominfo untuk dimintai keterangan. Ruangannya dingin beraroma kertas baru dan kopi. Seorang pejabat bernama Bu Ratna Sihombing menatapnya dari balik meja. Nona Diandra, Anda menyadari bahwa video Anda telah menimbulkan keresahan publik. Saya tidak bermaksud menimbulkan keributan Bu. Saya hanya merekam apa yang saya lihat. Baik, tapi publik butuh kepastian. Ada dugaan bahwa Anda menambahkan efek suara atau cahaya untuk menciptakan kesan mukjizat. Diandra menggigit bibirnya. Saya bersumpah demi Tuhan saya tidak menambah apapun. Bahkan suara pun hilang tanpa saya tahu mengapa. Bu Ratna menatapnya lama lalu menurunkan nada suara. Anak muda kadang yang benar pun bisa salah bila terlalu ramai. Hati-hati ya, dunia digital tidak punya belas kasihan. Kata-kata itu menusuk dalam. Diandra keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Di luar wartawan sudah menunggunya. Mikrofon dan kamera diarahkan padanya. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa kejadian itu mukjizat? Apakah Anda bekerja sama dengan gereja? Apakah Anda siap jika video Anda diturunkan? Ia hanya menjawab singkat, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya tahu selama nineti detik itu dunia benar-benar diam. Malam harinya Diandra pulang ke kos dalam keadaan letih. Ia menyalakan lilin kecil di meja, membuka rosario dan berdoa dalam bisu. Suara dari luar hanya samar-samar berita, televisi, motor melintas, anjing menggonggong. Tapi di dalam kamar keheningan terasa tebal seperti malam pertama itu. Tiba-tiba layar laptopnya menyala sendiri. Jendela browser terbuka menampilkan email masuk baru pengirim Lucas Santoso, subjek kalau dunia mulai bising kembalilah ke sunyi. Diandra tertegun. Ia tahu Romo tidak pandai dengan komputer, bahkan akun email beliau jarang digunakan. Ia membuka pesan itu, anakku jangan takut pada keraguan manusia. Kadang Tuhan membiarkan badai supaya kita belajar mendengar di tengah angin. Datanglah ke gereja besok pagi sebelum fajar. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap layar lama sekali lalu menutup laptop perlahan. Faya berikutnya pukul 5 pagi Diandra tiba di gereja. Gerimis turun halus membasahi ubin halaman. Gereja tampak sunyi, pintu utama terbuka sedikit. Ia melangkah masuk. Aroma dupa masih menggantung di udara. Romo Lucas berdiri di depan altar mengenakan jubah putih sederhana menatap patung Bunda Maria Lawang dengan mata berembun. Terima kasih sudah datang, katanya lirih. Apa yang sebenarnya terjadi, Romo, tanya Diandra pelan. Romo tersenyum, namun kali ini senyumnya penuh keletihan. Ketika saya pingsan malam itu saya tidak melihat gelap, saya melihat terang. Terang yang tidak menyilaukan tapi memeluk. Dan dari terang itu saya mendengar suara yang mengatakan diamlah supaya mereka bisa mendengar aku. Ia menatap Diandra dalam-dalam. Mungkin karena itu dunia berhenti selama 90 detik. Bukan karena saya tapi karena dia ingin berbicara. Diandra merasa matanya panas. Ia hampir menangis. Jadi Romo perkaya itu mukjizat bukan mukjizat nak. Itu panggilan untuk kembali ke keheningan. Tiba-tiba lonceng gereja berdentang pelan ding-ding meski belum waktunya misa. Keduanya menatap ke arah menara. Dari jendela tinggi cahaya lembut mengalir turun ke altar jatuh tepat di kaki patung Bunda Maria. Romo berlutut, lihatlah Diandra. Dia datang bukan untuk ditonton tapi untuk mengingatkan. Cahaya itu perlahan memudar meninggalkan aroma seperti bunga melati dan kayu manis. Ketika mereka keluar dari gereja, sinar matahari pertama menembus awan. Jalanan masih basah tapi udara terasa berbeda, ringan bersih seperti baru saja dicuci oleh doa. Romo menatap Diandra dan berkata, kamu sudah membawa pesan ini kepada dunia. Sekarang tugasmu adalah membawanya ke hati manusia bukan lewat kamera tapi lewat ketenangan hidupmu. Diandra menunduk. Air mata jatuh di pipinya. Romo, apakah saya harus berhenti membuat video? Tidak, jawabnya lembut. Teruslah merekam. Tapi kali ini rekam keheningan. Hari itu juga Diandra menghapus seluruh iklan di videonya.
Ia mengganti deskripsi dengan satu kalimat, keheningan bukan ketakutan. Keheningan adalah ruang di mana Tuhan berbicara. Dan anehnya setelah itu video tersebut tidak lagi menjadi bahan perdebatan. Kolom komentar dipenuhi doa bukan hujatan. Bahkan mereka yang skeptis menulis entah ini mukjizat atau tidak, tapi saya merasa damai menontonnya. Namun malam itu sesuatu terjadi di luar dugaan. Telepon dari pastoran masuk ke ponsel Diandra. Suara panik Ibu Mariana di seberang Diandra cepat ke gereja. Romo Lucas dia jatuh lagi di depan altar. Diandra menjatuhkan ponsel. Dunia seakan berhenti sejenak. Ia berlari menembus hujan yang baru turun, hati bergetar, air mata bercampur air langit. Di kejauhan lonceng gereja berdentang 3 kali. Suara itu menusuk udara malam, menggambarkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hujan turun deras malam itu. Air berlarian di atap genteng gereja Santo Damai Sejahtera jatuh membentuk tirai bening di depan kaca jendela besar. Diandra berlari sekuat tenaga menyusuri jalan yang licin, bajunya basah, rambut menempel di wajah. Lonceng gereja berdentang 3 kali pelan, tapi jelas bunyi yang selama ini menjadi pertanda duka. Ketika ia tiba di halaman, lampu gereja masih menyala terang. Beberapa umat berdiri panik di depan altar. Diandra menembus kerumunan, napasnya tersenggal. Romo Lucas, di mana, serunya. Ibu Mariana wajahnya pucat menunjuk ke dalam. Di depan patung Bunda Maria dia jatuh waktu sedang berdoa. Diandra berlari. Di lantai marmer dekat altar, tubuh Romo Lucas Santoso terbaring, tangan kanan masih menggenggam rosario kayu. Wajahnya tenang seperti sedang tidur. Seorang perawat paroki memeriksa denyut nadinya lalu menggeleng pelan. Tidak ada detak, katanya nyaris berbisik. Suara tangis tertahan terdengar dari sudut ruangan. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam gereja tidak ada satupun yang bergerak. Diandra berlutut di sisi Romo, menggenggam tangan beliau yang dingin. Romo, bangun Romo. Jangan tinggalkan kami, bisiknya lirih. Air matanya jatuh ke tangan yang sudah pucat itu. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dari jendela atas altar seberkas cahaya putih menyusup menembus tirai hujan, jatuh tepat di tubuh Romo Lucas. Cahaya itu bukan kilat, terlalu lembut, terlalu terarah. Umat yang hadir menahan napas. Dan tiba-tiba seperti dijewu semua suara lenyap. Tidak ada isak tangis, tidak ada deru hujan, tidak ada detak jam. 90 detik keheningan itu kembali untuk ketiga kalinya. Diandra merasakan telinganya berdenging tapi sekaligus damai. Udara di dalam gereja berubah hangat meski di luar petir menyambar. Ia menatap wajah Romo Lucas. Di tengah cahaya itu bibir sang Romo bergerak perlahan meski paru-parunya telah berhenti bekerja. Diamlah dan dengarlah, suara itu tidak keluar dari tenggorokannya tapi terdengar jelas di dalam hati semua orang di ruangan itu. Beberapa umat jatuh berlutut, sebagian menutup wajah sambil menangis. Ketika detik kenineti berakhir, cahaya itu lenyap, hujan berhenti seketika. Dan di bawah patung Bunda Maria tempat Romo terbaring mongkol genangan kecil berbentuk salib, airnya jernih berbau melati. Pagi harinya kabar menyebar ke seluruh Malang, Romo Lucas meninggal dalam keheningan. Fenomena cahaya kembali muncul, namun bagi yang hadir malam itu mereka tahu itu bukan sekadar kematian. Itu semakam perpisahan yang suci. Tubuh Romo Lucas disemayamkan di ruang doa selama 3 hari. Ribuan orang datang memberi penghormatan. Ada yang berdoa, ada yang menangis diam-diam, dan ada pula yang hanya berdiri memandangi wajah beliau yang tersenyum dalam peti kakak. Diandra tidak meninggalkan gereja sejak malam kejadian. Ia tidur di bangku kayu menemani umat yang datang silih berganti. Kadang ia membantu menata lilin, kadang ia hanya duduk diam di depan altar menggenggam rosario milik Romo. Suatu malam ketika gereja mulai sepi, ia mendengar langkah pelan mendekat. Pak Tono penjaga malam datang membawa termos kopi. Minumlah sedikit, nak. Kau sudah 3 hari tidak makan, betul? Diandra tersenyum lemah. Terima kasih, Pak. Saya hanya takut kalau pergi nanti kehilangan sesuatu. Pak Tono duduk di sampingnya menatap peti jenazah Romo. Romo pernah bilang setiap kematian orang suci meninggalkan gema. Tapi gema itu bukan suara, melainkan perubahan hati orang yang mendengarnya. Ia menatap Diandra. Mungkin kau salah satu gema itu. Keesokan harinya misa requiem digelar. Gereja penuh sesak, bahkan halaman luar dipasang layar besar untuk umat yang tidak kebagian tempat. Ketika peti diangkat menuju altar, semua orang berdiri. Lagu Ave Maria menggalun pelan dari paduan suara. Namun di tengah lagu itu mikrofon kembali mati tanpa sebab. Umat tertegun. Tak seorang pun bersuara. Keheningan keempat pun turun, kali ini bukan karena misteri tapi karena hati semua orang menolak berbicara. Lonceng berdentang 3 kali. Lalu tiba-tiba dari penjara suara yang sebelumnya mati terdengar suara rekaman "Tenanglah, Tuhan masih di sini". Itu suara Romo Lucas, rekaman homili misa malam pertama yang direkam Diandra tanpa sadar di kameranya. Suara itu lembut, tenang, seolah Romo sendiri hadir kembali. Banyak orang meneteskan air mata. Diandra menunduk menahan tangis, menyadari Tuhan tidak mengambil.
Romo sepenuhnya dia hanya memindahkannya ke keheningan yang lebih dalam. Setelah misa selesai, Diandra berdiri sendirian di taman doa di belakang gereja. Angin sejuk berembus lembut membawa aroma melati dari altar tempat Cahaya turun malam itu. Ia membuka buku catatannya dan menulis, Romo sudah pergi tapi keheningannya tetap hidup. Aku tidak lagi takut pada sunyi. Karena dalam sunyi ada cinta yang tak pernah mati. Ketika ia menutup buku itu, seekor burung merpati putih terbang turun hinggap di pagar dekatnya. Diandra menatapnya tersenyum samar. Romo, apakah itu tanda darimu? Katanya pelan. Burung itu menggepakkan sayap lalu terbang ke arah menara menghilang dalam cahaya pagi. Beberapa hari kemudian Diandra menerima paket pos tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada sebuah amplop berisi USB kecil dan sekarik surat tulisan tangan. Tulisan itu dikenalnya Romo Lucas. Untuk Diandra, kalau kamu membaca ini berarti aku sudah pulang. Jangan tangisi aku tapi teruskan pesan ini. Di folder USB itu ada satu file rekaman pendek, bukan homili melainkan doa pribadiku. Jika suatu hari dunia kembali terlalu berisik, putarlah doa itu. Dan biarkan dunia berhenti selama 90 detik lagi. Tangan Diandra bergetar. Ia menangkapkan USB itu ke laptop. Hanya ada satu file silence 90.mp3. Ia menekan play. Suara napas lembut Romo terdengar, diikuti kalimat pelan, Tuhan buatlah dunia diam agar mereka bisa mendengar kasih-Mu lagi. Lalu tidak ada suara lain. Selama 90 detik penuh hanya keheningan. Tapi entah mengapa air mata mengalir deras di pipi Diandra. Ia merasa seolah seluruh dunia ikut berhenti bersamanya. Ketika rekaman berakhir, seekor merpati kembali muncul di jendela kamarnya. Kali ini membawa sehelai daun melati di paruhnya. Diandra tersenyum menatap ke langit. Terima kasih Romo. Aku mengerti sekarang mukjizat bukan tentang cahaya di langit tapi tentang hati yang akhirnya mau diam. Hari-hari berikutnya Diandra mulai membuat seri video baru di kanalnya. Bukan tentang keajaiban atau kontroversi tapi tentang praktik keheningan. Setiap video hanya berdurasi 90 detik tanpa suara, tanpa narasi, hanya gambar sederhana orang berdoa, daun gugur, sinar matahari pagi menembus jendela. Deskripsinya selalu sama, luangkan waktu 90 detik untuk diam. Dunia akan bicara dengan caranya sendiri. Yang mengejutkan, video-videonya kembali viral. Tapi kali ini bukan karena kehebohan melainkan karena ketenangan yang menular. Banyak penonton menulis di kolom komentar, saya menonton sambil menangis padahal tidak ada suara. Saya merasa disembuhkan dari kecemasan setelah 90 detik ini. Suatu sore ketika Diandra sedang menata lilin di altar kecil rumahnya, ia menatap rosario kayu milik Romo Lucas dan berbisik, Romo, saya akan teruskan pesanmu. Dunia boleh gaduh tapi iman akan selalu tahu cara untuk diam. Di luar jendela langit malang berwarna jingga kemasan. Lonceng gereja berdentang satu kali lalu berhenti. Dan selama 90 detik dunia terasa sunyi, bukan karena hilang suara tapi karena semua hati sedang mendengarkan. 2 minggu setelah pemakaman Romo Lucas Santoso, kota Malang tidak lagi sama. Gereja Santo Damai Sejahtera kini menjadi tempat ziarah. Orang datang dari berbagai kota, Surabaya, Bandung, Jakarta, bahkan dari luar negeri. Mereka tidak datang untuk mencari tontonan tetapi untuk diam. Setiap hari tepat pukul 7 malam lonceng gereja berdentang pelan 3 kali menandai awal 90 detik keheningan yang kini dilakukan serentak oleh umat di seluruh Indonesia. Tidak ada lagu, tidak ada khotbah, hanya diam. Dan anehnya diam itu menular. Diandra berdiri di halaman gereja mengenakan jaket sederhana. Di sekelilingnya ratusan orang berdiri dengan mata tertutup, kepala menunduk. Tidak ada yang memegang ponsel. Tidak ada kamera. Ketika lonceng pertama berdentang, seluruh kota seakan menahan napas. Suara kendaraan perlahan menghilang. Burung-burung berhenti di udara. Hanya keheningan tebal dan lembut menyelimuti semua. Selama 90 detik itu Diandra tidak berpikir apa-apa. Tidak tentang video, tidak tentang kontroversi, tidak tentang kehilangan. Ia hanya merasakan damai-damai yang pernah ia lihat di wajah Romo Lucas sebelum berpulang. Ketika lonceng ketiga berdentang menandai akhir doa, beberapa orang mulai menangis tanpa suara. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat. Seorang remaja laki-laki menatap langit dengan mata berkaca. Dan Diandra tahu mukjizat belum berakhir. Keesokan harinya Berita Nasional menayangkan laporan utama gerakan 90 detik sunyi menyebar ke seluruh Nusantara. Sekolah, rumah sakit dan pabrik berhenti sejenak untuk berdoa. Rekaman dari berbagai daerah memperlihatkan hal luar biasa di Surabaya. Siswa-siswi SD berhenti menulis saat bel berbunyi lalu menunduk diam serentak. Di Makassar, nelayan di dermaga meletakkan jala dan menatap laut selama 90 detik. Di Jakarta, para pekerja kantoran menutup mata di depan komputer sementara lampu ruangan diredupkan. Tidak ada perintah pemerintah, tidak ada kampanye iklan. Gerakan itu tumbuh sendiri seperti benih kecil yang ditanam di hati orang lalu tumbuh menjadi hutan yang tenang.
Namun seperti semua hal besar tidak semua pihak senang. Suatu sore Diandra menerima undangan menghadiri diskusi publik nasional di Jakarta disiarkan langsung di televisi. Tema besar yang dipasang di layar fenomena 90 detik sunyi iman sains atau sugesti massal. Di panel itu hadir berbagai tokoh Dr. Anton Prasetyo, ahli fisika atmosfer yang dulu menuduh video Diandra manipulatif, Romo Petrus Manulang, teolog dan juru bicara Keuskupan Agung Prof. Sari Dewanti, psikolog komunikasi, dan Diandra sendiri yang kini dianggap saksi awal fenomena itu. Ketika acara dimulai, pembawa acara bertanya, "Saudari Diandra, apakah Anda percaya bahwa apa yang terjadi di Gereja Santo Damai benar-benar mukjizat?" Diandra menatap mikrofon di depannya. Studio hening, kamera menyorot wajahnya. Ia menarik napas panjang. "Saya tidak tahu apakah itu mukjizat dalam arti teologis," katanya tenang. "Tapi saya tahu satu hal, selama 90 detik itu setiap orang kaya miskin beriman atau tidak semua berhenti dan saling mendengarkan tanpa bicara. Kalau itu bukan mukjizat, apalagi?" Penonton di studio terdiam. Bahkan Dr. Anton tidak segera membantah. Akhirnya sang profesor hanya berkata pelan, "Mungkin diam memang satu-satunya bahasa yang belum kita teliti." Setelah acara itu Diandra kembali ke Malang. Namun sesuatu berubah. Ia tidak lagi sekadar pembuat video viral. Orang-orang datang menemuinya bukan untuk wawancara tapi untuk berbagi kisah. Seorang sopir truk dari Semarang menceritakan bahwa selama 90 detik keheningan di jalan tol ia tiba-tiba teringat anaknya yang sudah 2 tahun tak ia temui dan malam itu juga ia pulang. Seorang perawat di rumah sakit Bekasi mengatakan bahwa pasien-pasien di ruang ICU yang biasanya gelisah tiba-tiba tenang selama momen sunyi itu. Bahkan seorang narapidana di penjara Medan menulis surat, "Saat semua orang diam untuk pertama kalinya saya merasa Tuhan juga mendengarkan saya meski saya di balik jeruji." Diandra membaca surat-surat itu setiap malam sebelum tidur. Ia sadar keheningan bukan lagi sekadar fenomena melainkan bahasa kasih yang menembus batas. Tapi di balik semua itu satu hal masih menggusiknya. Malam sebelum Romo Lukas meninggal, beliau pernah berpesan kalau dunia mulai bising kembalilah ke sunyi. Dan kini meski gerakan itu mendatangkan ketenangan, media mulai mengubahnya menjadi komoditas. Ada stasiun televisi yang menyiarkan 90 detik sunyi challenge. Ada merek minuman yang menempelkan slogan, "Rasakan sunyinya hidupmu" di botolnya. Bahkan influencer membuat video diam sambil ngopi. Diandra gelisah. Ia duduk di bangku gereja malam itu sendirian menatap patung Bunda Maria Lawang yang kini dikelilingi bunga segar. Apakah ini masih tentang Tuhan atau sudah tentang popularitas, bisiknya? Dari arah sakristi Pak Tono muncul membawa sapu. Ia tersenyum kecil. Anak muda dunia selalu bising bahkan dalam diam. Tapi Tuhan tidak berubah. Bagaimana jika orang mempermainkan keheningan? Pak Tono menatap patung di depan mereka. Biarlah mereka mencoba. Karena pada akhirnya yang berpura-pura diam akan lelah dan hanya yang sungguh mendengar yang akan bertahan. Kata-kata itu menenangkan hati Diandra. Ia menatap salib di atas altar. "Terima kasih Pak, saya hampir lupa bahwa sunyi pun perlu kesetiaan." Seminggu kemudian Diandra menerima undangan resmi dari Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk menghadiri Misa Nasional peringatan 40 hari wafatnya Romo Lukas. Acara itu akan disiarkan langsung ke seluruh negeri, diadakan di lapangan Rampal Malang. Panitia memintanya memimpin momen doa 90 detik bukan sebagai pembicara tapi sebagai pemegang waktu. Hari itu tiba, ribuan orang memenuhi lapangan. Diandra berdiri di atas panggung kecil di samping altar utama membawa jam pasir kecil berisi pasir putih dari halaman gereja tempat Romo dimakamkan. Ketika lonceng pertama berdentang, ia membalik jam pasir itu. Butiran pasir turun perlahan mengalir dalam keheningan total. Selama 90 detik langit Malang berubah lembut. Awan terbuka sedikit dan sinar matahari menembus lurus ke tengah altar. Seorang bayi di barisan depan berhenti menangis. Seekor burung melintas rendah tanpa suara. Dan di tengah keheningan itu Diandra merasa seolah mendengar suara familiar, suara Romo Lukas lembut dan hangat di dalam hatinya. "Kau lihat nak, bahkan langit pun bisa diam bila manusia mau mendengar." Air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini itu bukan air mata duka, itu air mata syukur. Ketika waktu keheningan berakhir, umat berdiri menyanyikan lagu Bapa Kami dengan nada rendah. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak. Hanya doa yang keluar perlahan dari hati yang tenang. Diandra menatap pasir terakhir yang jatuh di jamnya. Ia tahu gerakan ini tidak akan berhenti di sini. Suatu hari nanti orang mungkin lupa siapa Romo Lukas, lupa siapa dirinya. Tapi 90 detik sunyi akan tetap hidup karena keheningan telah menemukan rumahnya di hati manusia. Malam itu setelah semua orang pulang, Diandra kembali ke gereja. Ia menyalakan satu lilin kecil di altar lalu menulis surat di buku doa umat untuk Romo Lukas. "Dunia kini mulai belajar diam. Tapi aku tahu sunyi sejati bukan berhenti bicara melainkan mendengar dengan cinta." Ia menutup buku, memadamkan lilin lalu melangkah keluar. Langit malam bersih, bintang bertaburan. Dari kejauhan lonceng berdentang satu kali.
Dan di tengah keheningan itu Diandra berbisik pelan, "Terima kasih Romo." Dunia sudah mulai mendengar. 6 bulan telah berlalu sejak dunia mengenal istilah 90 detik sunyi. Diandra kini tinggal di rumah kecil di pinggiran kota Batu tak jauh dari Malang. Ia mengajar kelas komunikasi di universitas lokal dan membantu di paroki terdekat setiap akhir pekan. Namun di hatinya bayangan Romo Lukas masih hidup dalam setiap detik keheningan. Pagi itu ia menerima pesan dari seorang ilmuwan muda bernama Dr. Arga Pranoto, dosen teknik elektro dari Universitas Indonesia. Pesan itu singkat: "Saya sedang meneliti rekaman suara Silence 90. Empiri milik Anda. Ada sesuatu yang sangat aneh. Bisa kita bertemu?" Rasa penasaran menyalakan kembali denyut di dada Diandra. Ia menyetujui. 2 hari kemudian Dr. Arga datang ke Malang membawa laptop dan alat perekam kecil. Mereka bertemu di ruang pastoran lama tempat Romo Lukas dulu biasa berkhotbah. Udara sore lembab, cahaya matahari jatuh miring melalui kaca patri menciptakan warna biru dan merah di lantai marmer. Dr. Arga menyalakan laptopnya. "Saya sudah menganalisis file audio yang Romo Lukas tinggalkan," katanya serius. "Awalnya saya pikir file itu benar-benar sunyi, tapi setelah saya perbesar spektrumnya ternyata ada gelombang ultrasonik 5 frekuensi di bawah ambang pendengaran manusia." Diandra menatapnya heran. Apa artinya sederhananya rekaman itu tidak benar-benar hening? Ada sinyal yang sangat halus di dalamnya seperti denyut ritmik setiap detik. Polanya konstan 90 detik tepat. Ia menampilkan grafik di layar. Garis biru naik turun halus seperti napas. Saya bandingkan dengan pola detak jantung manusia sehat dan hasilnya identik. Ruangan terdiam. "Jadi maksud Anda?" Dr. Arga tersenyum tipis. "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi feel itu seperti menyimpan denyut hidup seseorang." Ia berhenti sejenak lalu menatap Diandra dalam. "Mungkin ini suara hati Romo Lukas." Diandra menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia mengingat malam saat Romo mengungkapkan kata terakhirnya, "Diamlah dan dengarlah." Mungkin Romo benar-benar meninggalkan bagian dari dirinya dalam rekaman itu, bukan untuk didengar telinga melainkan untuk didengar jiwa. Dr. Arga melanjutkan, "Yang lebih menarik, saya putar frekuensi itu di laboratorium. Ketika kami mengujinya pada pasien dengan gangguan kecemasan, detak jantung mereka perlahan menurun dan pola napas mereka menjadi stabil. Kami tidak bisa menyebutnya penyembuhan supranatural, tapi efeknya nyata." Ia menatap Diandra. Romo Lukas meninggalkan sesuatu yang melampaui penjelasan sains. Malam itu Diandra kembali ke rumahnya dengan hati campur aduk. Ia menyalakan lilin kecil di meja, membuka laptop dan memutar file silence90.mp3 sekali lagi. Ruangan menjadi hening, hanya cahaya api kecil menari di dinding. Ia memejamkan mata. Detik-detik berlalu perlahan. Tiba-tiba di tengah keheningan itu ia mendengar sesuatu, bukan suara luar tapi suara dari dalam dadanya sendiri. "Teruskan nak. Bukan aku yang membuat dunia diam, tapi cinta yang kau tanam di dalamnya." Suara itu lembut dan hangat. Ia tahu itu suara Romo Lukas. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ketika 90 detik berakhir, lilin di depannya padam dengan sendirinya, tapi ruangan terasa terang. Beberapa hari kemudian Diandra diundang ke Jakarta untuk menghadiri simposium nasional tentang spiritualitas dan ilmu pengetahuan. Topiknya gelombang keheningan dan kesehatan mental. Penelitian Dr. Arga menjadi sorotan. Ia mempresentasikan data yang menunjukkan bahwa paparan frekuensi 90 detik menurunkan kadar stres hingga 40% dalam uji klinis. Ketika tiba gilirannya berbicara, Diandra berdiri di podium menatap ratusan peserta. "Saya bukan ilmuwan," katanya pelan. "Saya hanya seseorang yang pernah melihat dunia berhenti selama 90 detik." Ia menarik napas panjang. Romo Lukas pernah berkata, "Tuhan tidak selalu menjawab dengan kata tapi dengan diam." Kini saya tahu maksudnya. Kadang manusia butuh berhenti berbicara agar bisa mendengar yang paling penting, kasih. Ruangan hening total. Beberapa orang menunduk. Seorang wanita di barisan depan menyeka air mata. Ketika tepuk tangan akhirnya terdengar, Diandra tahu bukan dirinya yang mereka tepuk, tapi pesan dari seseorang yang sudah tiada namun tetap hidup dalam keheningan. Setelah simposium, ia berjalan sendirian ke taman di belakang gedung. Di sana udara sore Jakarta lembab, aroma bunga Kamboja samar tercium. Ia menatap langit dan berbisik, "Romo, kalau ini warisanmu, aku akan menjaganya." Ponselnya bergetar pelan. Pesan baru dari seorang siswa Semadi Flores, "Kak Diandra, kami melakukan doa 90 detik tiap pagi di sekolah. Teman-teman yang dulu sering berkelahi sekarang saling bantu. Terima kasih sudah mengenalkan kami pada diam yang membuat kami mendengar." Diandra tersenyum. Mungkin benar katanya dalam hati, keheningan bisa menjadi revolusi tanpa suara. Beberapa bulan kemudian Gereja Santo Damai Sejahtera resmi membuka Taman Keheningan Romo Lukas. Taman doa di belakang gereja dikelilingi pohon pinus dan kolam kecil.
Diandra diundang untuk menghadiri peresmiannya. Ketika ia tiba, matahari senja menyinari patung baru Romo Lucas yang berdiri di tengah taman. Senyumnya tenang, tangannya menggenggam rosario. Di bawah patung itu terukir kata-kata terakhirnya, "Tenanglah, Tuhan masih di sini." Umat berdiri mengelilingi taman. Lonceng berdentang 3 kali. Dan seperti tradisi selama 90 detik semua orang diam. Angin berembus lembut, dedaunan bergetar, air kolam memantulkan cahaya kemasan. Diandra menutup mata mendengar detak jantungnya berpadu dengan detak bumi. Ketika keheningan berakhir, seekor merpati putih turun dari menara gereja dan hinggap di pundaknya. Semua orang melihat tapi tak seorang pun bersuara. Romo Petrus yang kini menggantikan posisi Romo Lucas berkata pelan, "Mungkin Tuhan sedang mengungkapkan amin atas semua doa kita." Malamnya Diandra duduk di taman itu sendirian. Ia membuka buku catatan terakhirnya, halaman-halaman penuh tulisan tangan. Di halaman terakhir ia menulis, "Hari ini aku belajar bahwa mukjizat tidak selalu mengubah langit tapi mengubah hati. Bahwa diam bukan tanda lemah melainkan tanda perkaya. Dan bahwa cinta sejati tidak butuh kata untuk berbicara." Ia menutup buku lalu menatap langit. Bintang-bintang bersinar lembut di atas menara gereja seperti mata Tuhan yang tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Diandra merasa benar-benar tenang. Ia tahu kisah malam sunyi Nineti detik tidak berakhir di sini karena setiap kali seseorang berhenti dan mendengar kisah itu akan hidup lagi. Beberapa tahun kemudian gerakan 90 detik keheningan resmi diakui sebagai Hari Nasional Refleksi di Indonesia. Sekolah kantor, rumah ibadah bahkan kanal televisi menghentikan siaran mereka setiap tanggal 14 Mei pukul 19.00 selama 90 detik. Dan di setiap rumah orang-orang menutup mata mendengarkan suara hati mereka sendiri. Beberapa mendengar kenangan, beberapa mendengar air mata, beberapa mendengar doa. Tapi semuanya merasakan hal yang sama, kedamaian. Diandra kini berusia 40 tahun. Ia tidak lagi terkenal tapi setiap kali lonceng berdentang 3 kali ia masih menunduk dan diam. Di ruang tamunya tergantung foto Romo Lucas dengan senyum hangat. Di meja kecil di bawahnya lilin kecil menyala dan di sampingnya USB kecil bertuliskan Silence 90.mp3. Ia menatap lilin itu sambil tersenyum lalu berbisik, "Romo, dunia sudah belajar diam. Terima kasih karena engkau dulu mengajarku mendengar." Lonceng gereja berdentang jauh di kejauhan. Udara malam sunyi, hanya suara detak waktu yang lembut mengisi ruang. Dan selama 90 detik itu dunia kembali berhenti, bukan karena mukjizat besar tetapi karena setiap hati manusia kini tahu dalam keheningan Tuhan berbicara.